Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di via Zoom ini. Dan lagi dan lagi saya berterima kasih kepada teman-teman yang masih loyal dan semangat untuk proses pemenuhan tugas mata kuliah pelayanan publik. Jadi pada kesempatan ini kita akan membahas apa-apa saja yang akan kita lakukan di lokasi dan kita akan mematangkan info-info apa saja yang akan kita cari di lokasi tersebut, dan kemudian di sini kita akan membagi tugas dan pertanyaan-pertanyaan apa yang akan kita tanyakan di lokasi. Jadi kepada teman-teman saya minta saran dan masukan mengenai pertanyaan dan info-info yang akan kita cari di lokasi. Kepada teman-teman saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abe moderator. Ya, saya persilakan. Mungkin pembagian tugas dulu deh. Sembarang yang Pembagian tugas baruan. Kalau pembagian tugasnya mungkin saya sama Nirmala bisa yang jadi apa namanya? Yang untuk mewawancarai. mewawancarai begitu. Oke. Iya. Jadi Saya sama Nirmala mungkin. Bagaimana kah? Nirmala. Iya, kalau dari saya setuju, ya. iya. Kita sudah, karena dari teman-teman sudah ada yang siap untuk mewawancarai, jadi pembagian tugas pada dokumentasi, siapa yang siap untuk dokumentasi? Mungkin saya bisa, tapi butuh juga bantuan dari teman-teman. Oke. Mungkin berhubung karena Ahmad Hafiz tidak ada di Zoom ini, jadi bisa sebentar kita tanya apakah dia siap untuk jadi seksi dokumentasi. Kemudian kita akan membahas pertanyaan seperti apa yang akan kita tanyakan di lokasi nantinya. Bagaimana teman-teman? Kalau dari saya yang pertama itu apa ya, dampak yang pasti dampaknya ini pandemi COVID kepada pelayanan yang ada. Yang lain? Bagaimana yang lain mengenai pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan? Sempat ada masukannya? Saran. Saya persilakan. Kalau menurut saya tuh mungkin bagus pertanyaan itu bagaimana kualitas pelayanan publik di kantor Samsat pada masa pandemi, sebelum dan selama masa pandemi. Itu bisa diambil satu kapan itu?
Oke. Masih ada yang lain? Tapi yang kedua, mungkin Ya, bisa ditanyakan juga itu bagaimana dampaknya terhadap PAD. tergantung. Bagaimana teman-teman? Kalau saya bisa sih. Iya, saya sedikit. Ini sepeda baruku. Saya sedikit mau tambahkan mengenai Silakan. di situ berapa nih pertanyaan? Saran pertanyaan. Mungkin minimal mau 5 menit yang mau ditanyakan. Jangan juga terlalu banyak. Ya, saya juga dari saran dari teman-teman mengenai apa dampaknya setelah pandemi. Saranku juga kan ada nih dampaknya. Terus tanyakan juga bagaimana dari pihak Samsatnya memberikan solusi mengenai permasalahan itu dari pihak Samsat gitu. Kalau dari saya mungkin pertanyaannya penanganan lah. Untuk perubahannya dan berikan solusinya. Sekian dari saya. Bagaimana teman-teman yang lain? Saya kira sudah 3 pertanyaan. Jadi kita butuh 2 lagi pertanyaan atau bagaimana? Ada masukannya? Tapi Ya, kan ini baru persiapan tuh, bisa saja kan itu dari 3 pertanyaan itu nanti bisa melebar juga tergantung dari jawaban dari sana tuh. ya. Jadi kita maksudnya kita ambil saja tuh, nanti juga bakal berkembang itu. Oh iya, satu lagi dari saya mungkin bisa kita kita tanyakan juga, mungkin ada inovasinya selama pandemi ya. Inovasi pelayanan seperti apa ya? Sempat ada eh, tahu semacam program-program barunya selama pandemi begitu. Jadi untuk pertanyaannya sudah cukup. Saya sedikit. Silakan. Iya, kan ini kita minimal 5 pertanyaan. Terus ada nih dari teman-teman opsinya mengenai pertanyaan-pertanyaan yang tadi disebutkan. Satu, yang pertama apa perbedaannya selama pandemi, perbedaannya sebelum pandemi dan selama pandemi. Yang kedua, inovasi apa yang dilakukan dari pihak Samsatnya mengenai pandemi ini, mengenai pelayanannya. Yang ketiga, apakah pandemi ini berdampak pada PAD-nya? Terus bagaimana penanganannya mengenai PAD-nya kalau memang berdampak kepada PAD-nya? Terus yang kelima saya tambahkan kan 4 nih, berarti saya yang kelima. Terus kan itu terbagi di dalam Samsat ada juga kepolisian. Terus bagaimana kalau kita tanyakan juga bagaimana penanganannya? Kan ini kepolisian semacam dia yang juga amankan warga yang mengenai yang tidak pakai masker.
bagaimana nih, apa nih yang sudah dilakukan selama pandemi ini kan, 1 tahun di pandemi. Terus apa nih progresnya yang sudah dilakukan dari pihak Samsat mengenai pandemi? Penanganannya di jalan misal apakah cegah ataukah bagi-bagi masker kit programnya. Mungkin sekian dari saya. Oke, saya kira untuk pertanyaan sudah cukup. Kemudian kita akan membahas apakah perlu kita membuat angket untuk misalnya untuk pengunjung. Bagaimana teman-teman? Iya, saya kembalikan. Tapi kalau dari saya perlu itu untuk mengetahui juga dari tanggapannya pengunjung kan, karena tidak mungkin kita mau tanya satu-satu, mungkin lebih cepat kalau kita pakai angket saja. Kalau teman-teman yang lain setuju? Saya persilakan. Ya, kalau saya juga sebenarnya setuju aja mengenai angket, karena jangan sampai kita menanyakan dari pihak Samsatnya, terus jangan sampai Samsat bilang A, terus dari pihak pengunjung bilang B, jangan sampai bertolak belakang nih. Harus juga diketahui dari pihak pengunjungnya, jangan sampai pengunjungnya bilang B, Samsatnya bilang A, jangan sampai seperti itu. Jadi butuh juga analisis dari pengunjungnya supaya tidak bertolak belakang jawabannya dari pihak Samsatnya dengan pihak pengunjungnya. Sekian dari saya. Oke. Jadi kita fikskan ini untuk mengadakan angket untuk pengunjung. Jadi kira-kira itu angket yang akan kita adakan maksimal berapa pertanyaan-pertanyaan yang di dalamnya. Oke, baik. Jadi kita sudah setuju untuk mengadakan angket. Kemudian kita juga sudah membahas mengenai pembagian tugas, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang kita tanyakan di lokasi. Saya kira diskusi pada kesempatan kali ini cukup. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih kepada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.